Pernahkah Anda mengalami nyeri telinga yang tidak tertahankan? Kemudian nyeri tiba-tiba menghilang namun diikuti dengan keluarnya cairan dari telinga? Mungkin saja Anda mengalami suatu penyakit bernama otitis media. Perkenalkan, saya adalah Dr. Teresa yang akan mengajak Anda untuk mengenal mengenai otitis media dengan lebih dalam. Otitis media berasal dari kata oto yang berarti telinga, itis yang berarti peradangan, dan media yang berarti tengah. Sehingga otitis media memiliki arti peradangan pada telinga tengah. Telinga sendiri memiliki 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga, liang telinga, dan gendang telinga yang membatasi antara telinga luar dan telinga tengah. Telinga tengah merupakan ruangan yang di dalamnya terdapat tulang-tulang pendengaran yang berfungsi untuk mengantarkan dan menguatkan getaran yang telah ditangkap oleh gendang telinga ke telinga bagian dalam, sehingga kita bisa mendengar suara-suara di sekitar kita. Telinga tengah terhubung dengan tenggorokan, tepatnya pada bagian belakang rongga hidung, melalui saluran berbentuk tabung bernama tuba eustachius. Tujuannya adalah untuk mengatur tekanan pada telinga tengah. Pasti pernah kan saat perjalanan ke gunung, telinga terasa penuh? Hal itu dikarenakan adanya perubahan tekanan udara. Namun, semuanya akan membaik saat kita menyelam. Itulah fungsi dari tuba eustachius. Meski terhubung dengan tenggorokan yang memiliki banyak kuman, telinga tengah merupakan ruangan yang steril. Semua itu karena adanya mekanisme pertahanan berupa enzim, antibodi, dan buluh halus pada permukaan tuba eustachius yang dapat mencegah kuman untuk masuk ke telinga tengah. Masalah muncul ketika seseorang mengalami flu, baik karena infeksi maupun karena alergi. Hal ini akan menyebabkan pembengkakan pada hidung dan tenggorokan, termasuk tuba eustachius. Akhirnya tuba menjadi tersumbat, sehingga tekanan pada telinga tengah menjadi negatif. Tekanan negatif ini akan menyebabkan kuman tersedot ke telinga tengah. Karena itulah seseorang yang mengalami flu berkepanjangan dan berulang-ulang akan memiliki resiko yang lebih besar untuk mengalami otitis media. Otitis media juga lebih sering terjadi pada anak-anak, karena pada anak tuba eustachius lebih pendek, datar, dan sempit, sehingga lebih mudah untuk tersumbat dan dimasuki oleh kuman. Selain itu, anak juga lebih sering mengalami pembesaran tonsil yang bernama adenoid yang dapat menyumbat tuba eustachius karena letaknya yang berdekatan. Faktor lain yang dapat memungkinkan terjadinya otitis media adalah kurangnya nutrisi dan paparan dari kuman atau zat-zat iritan seperti debu dan asap rokok yang dapat menurunkan daya tahan tubuh, sehingga mudah untuk terjadi infeksi. Gejala paling awal adalah rasa penuh pada telinga, disertai dengan pendengaran yang sedikit berkurang. Ketika infeksi bertambah parah, telinga akan terasa sangat sakit akibat cairan yang menumpuk dan menekan gendang telinga. Bila tidak segera ditangani, gendang telinga bisa pecah karena tidak sanggup menahan tekanan. Hal ini juga menyebabkan cairan berbau keluar dari telinga. Saat tekanan berkurang, rasa sakit akan mereda. Namun pendengaran akan sangat menurun karena pecahnya gendang telinga. Pada anak-anak, gejala ini akan lebih sulit terdeteksi karena keterbatasan komunikasi. Gejala yang dapat tampak pada anak-anak antara lain adalah kurangnya respon anak terhadap panggilan suara, anak menjadi lebih rewel, dan anak juga akan sering menyentuh telinganya yang sakit. Selain bisa menyebabkan rasa sakit dan gangguan pendengaran, karena letaknya yang sangat berdekatan dengan otak, maka bila dibiarkan, infeksi telinga bisa mencapai otak dan tulang-tulang di sekitarnya. Jadi, bila Anda atau kenalan Anda mengalami gejala-gejala yang dicurigai adalah otitis media, segeralah berobat ke dokter terdekat, terkhusus pada dokter spesialis THT yang sangat menguasai di bidang telinga, hidung, dan tenggorokan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Pengobatan otitis media tergantung sejauh mana perkembangan penyakitnya. Untuk dapat menilainya, dokter akan melakukan pemeriksaan dengan bantuan alat bernama otoskop, semacam teropong yang akan dimasukkan ke liang telinga. Alat ini akan membantu dokter untuk menegakkan diagnosis dan membantu pemilihan obat. Obat-obatan yang mungkin diberikan oleh dokter antara lain adalah
dekomestan untuk mengurangi pembengkakan hidung dan tenggorokan, anti demam untuk mengurangi demam, anti nyeri untuk mengatasi nyeri, vitamin untuk menambah daya tahan tubuh, dan bila ada tanda-tanda infeksi, contohnya bila ada nanah atau cairan berbau, dokter bisa memberikan antibiotik. Selain itu, bila nutrisi kita baik, kebersihan kita baik, pastinya akan mempercepat kesembuhan. Hal lain yang penting adalah jangan mengutak-atik telinga dengan alat tanpa adanya dokter yang mengawasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan tambahan di telinga. Bila sangat diperlukan, maka dokter akan menyarankan suatu tindakan bernama miringotomi. Miring artinya adalah gendang telinga dan tomi artinya potong. Sehingga miringotomi merupakan suatu tindakan pemotongan atau pengirisan pada gendang telinga. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada gendang telinga akibat banyaknya cairan di dalam telinga tengah. Hal ini juga menghindari agar gendang telinga tidak pecah secara spontan. Karena ketika gendang telinga pecah secara spontan, ada resiko pecahan tersebut bisa dekat pada batas-batas tulang di dekat gendang telinga. Sehingga hal itu bisa menyebabkan pemulihan yang lebih lambat. Gimana nih? Sudah lebih tahu kan tentang otitis media? Ayo sebarkan informasi ini ke orang-orang sekitar Anda, sehingga kita bisa lebih tanggap dalam menanganinya. Selalu jaga kesehatan dan semangat dalam beraktivitas. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa.